created using Powtoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ditya Rahman, NIM 811419003. Di sini saya akan menerangkan materi tentang penyelesaian sengketa dalam hukum internasional. Saya membuat tugas ini untuk pemenuhan UAS Hukum Internasional. Yang pertama, prinsip umum penyelesaian sengketa internasional. Setiap negara akan menyelesaikan sebuah sengketa melalui perdamaian agar keamanan dan ketertiban di dunia dapat tercapai. Hal tersebut tercermin dalam pasal 1 Konvensi Penyelesaian Sengketa secara Damai yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907 yang kemudian dikukuhkan oleh pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan selanjutnya Deklarasi Prinsip Hukum Internasional mengenai hubungan persahabatan dan kerjasama antar negara yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 24 Oktober 1970. Sengketa internasional merupakan perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta-fakta hukum serta politik, di mana tuntutan atau penyertaan satu pihak ditolak kemudian dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya. Sengketa internasional juga mencakup kasus-kasus dalam lingkungan pengaturan internasional seperti negara dengan individu dan badan korporasi serta badan-badan bukan negara pihak lain. B. Prinsip penyelesaian dalam hukum internasional. Yang pertama, tidak menggunakan kekerasan yang mengancam integrasi teritorial. Yang dimaksud integrasi teritorial adalah terbentuknya kesatuan administrasi kewilayahan yang berperan untuk melaksanakan kehendak rakyat dalam mencapai tujuan nasional. Yang kedua adalah non-intervensi politik suatu negara. Artinya, setiap negara tidak boleh menggunakan kekuatan politik untuk mencampuri politik negara yang lain. Yang ketiga, setiap negara wajib mendapatkan persamaan hak dan menentukan nasib sendiri. Yang keempat, persamaan kedaulatan sebuah negara. Setiap negara memiliki persamaan kedaulatan negara secara umum. Yang pertama, memiliki persamaan yudisial. Yang kedua, memiliki hak penuh terhadap kedaulatan. Yang ketiga, setiap negara menghormati kepribadian negara lain. Yang keempat, teritorial dan kemerdekaan politik suatu negara adalah tidak dapat diganggu-gugat. Yang kelima, setiap negara bebas untuk membangun sistem politik, sosial, ekonomi, dan sejarah bangsanya sendiri. Yang keenam, setiap negara wajib untuk hidup damai. Yang ketujuh, kemerdekaan, kedaulatan, dan integrasi. Yang kedelapan, itikat baik dalam hubungan internasional. Yang kesembilan, keadilan. Setiap negara harus mendapatkan perlakuan keadilan yang sama di mata hukum internasional. C. Jenis sengketa internasional. Yang pertama, sengketa politik. Di sini, sengketa di mana suatu negara mendasarkan tuntutannya atas pertimbangan non-yuridik, misalnya politik atau kepentingan nasional lainnya. Ciri-ciri sengketa politik. Yang pertama, suatu negara mendasarkan tuntutannya atas pertimbangan non-yuridis. Yang kedua, berbentuk usulan-usulan yang tidak mengikat negara yang bersengketa. Yang ketiga, mengutamakan kedaulatan negara yang bersengketa dan tidak harus didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum. Kemudian yang kedua, sengketa hukum. Sengketa di mana suatu negara mendasarkan tuntutannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Ciri sengketa hukum. Yang A, suatu negara mendasarkan tuntutan atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. B, mempunyai sifat mengikat dan membatasi kedaulatan negara yang bersengketa. C, keputusan yang diambil didasarkan atas prinsip-prinsip hukum internasional. Yang D, penyelesaian sengketa internasional. Melalui diplomasi atau politik dapat diimplementasikan beberapa cara. Yang pertama,
negosiasi merupakan metode penyelesaian yang paling sederhana dengan tidak melibatkan pihak ketiga. Kemudian mediasi. Mediasi adalah adanya keterlibatan pihak ketiga atau campur tangan pihak lain dengan menghasilkan penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Yang ketiga, jasa baik atau good office. Tindakan pihak ketiga yang membawa ke arah negosiasi atau yang memberi fasilitas ke arah selenggaranya negosiasi dengan tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan. Yang keempat adalah angket. Angket merupakan untuk mengumpulkan fakta yang merupakan penyebab sengketa. Kemudian keadaan dan jenis sengketa menjadi dasar atau perundingan. Laporan komisi mengikat negara bersengketa mempunyai kebebasan penuh untuk tindak lanjut melaporkan tersebut. Komisi angket terbatas pada pengumpulan fakta tanpa harus menyimpulkan fakta tersebut. Yang kelima, konsiliasi internasional merupakan suatu cara penyelesaian secara damai sengketa internasional oleh suatu organ yang telah dibentuk sebelumnya atau dibentuk kemudian atas kesepakatan pihak yang bersengketa. Setelah adanya sengketa, organ memberi usul penyelesaian sengketa, bertugas mempelajari dan kemungkinan penyelesaian sengketa. Ciri konsiliasi. Yang pertama, prosedur yang diatur oleh konvensi. Yang kedua, wewenang yang lebih besar. Ketiga, komisi konsiliasi adalah komisi tahap setelah berlakunya konvensi. Yang kedua, hukum penyelesaian sengketa. 2. Penyelesaian secara hukum. Penyelesaian sengketa yang keputusannya mempunyai kekuatan mengikat karena keputusan diambil berlandasan pada ketentuan-ketentuan hukum. Itulah yang dimaksud penyelesaian sengketa secara hukum. Penyelesaian secara hukum terbagi menjadi beberapa cara, yaitu yang pertama, peradilan internasional mempunyai sifat fakultatif. Artinya, jika suatu negara ingin mengajukan suatu perkara ke peradilan internasional, maka persetujuan semua pihak yang bersengketa merupakan suatu keharusan. Yang kedua adalah arbitrase internasional. Arbitrase internasional merupakan cara penyelesaian secara damai sengketa internasional yang dirumuskan dalam suatu keputusan oleh arbitrator yang dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa. Para pihak harus melaksanakan keputusan dengan iktikad baik. Yang ketiga adalah mahkamah internasional. Mahkamah yang merupakan bagian integral dari PBB yang bersifat tetap didirikan sebelum lahirnya sengketa-sengketa. Hakim telah dipilih sebelumnya. Demikian juga wewenang dan prosedurnya. Yang keempat ada peradilan PBB. Peradilan PBB meliputi A. Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court. Yang kedua, Mahkamah Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia atau ICTY. Yang ketiga, Mahkamah Kriminal untuk Rewan atau ICTR. 6. Penyelesaian internasional secara kekerasan. Penyelesaian internal secara kekerasan meliputi pertikaian bersenjata. Suatu pertikaian bersenjata yang disertai dengan kekerasan angkatan bersenjata dengan tujuan untuk mendudukan lawan dan menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak. Ini artinya mereka sudah menegaskan perang. Yang kedua adalah retorsi. Retorsi atau pembelasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang tidak pantas dari negara lain. Perbuatan restorasi adalah sah namun tidak caranya bersahabat, melainkan caranya melakukan dengan kekerasan. Represial merupakan pembelasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang melanggar hukum dari negara lawan dalam suatu sengketa. Represial biasanya dilakukan pada masa damai, contohnya dengan melakukan pemboikotan barang, embargo, dan unjuk kekuatan atau show of force. Yang keempat adalah blokade damai. Walaupun ini pengertiannya blokade damai, namun dalam pengertiannya berbeda. Blokade damai mempunyai pengertian pengupungan wilayah yang bertujuan untuk memutuskan hubungan wilayah itu dengan pihak luar. Ada dua macam blokade, yaitu blokade pada masa perang dan blokade masa damai. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau yang lainnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.